Dan yang seterusnya, pemateri yang seterusnya insya Allah akan dibawakan sama Ustadz Jainil Haqi. Oleh sebab itu, ausaqul waqti ma'a kulli hurmatin usallimu laka, seluas-luasnya waktu dengan segala kehormatan kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diri Tat? Mangga. Berdiri marah istri. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Para asatidz, Ustaz Fauzi, Ustaz Tete dan Ustaz Ahmad, juga senang para calon pengantin ya, wanita yang hadir alhamdulillah. Semoga kemudian kita di siang ini menjadi umur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan asbab kebaikan untuk nanti kita menyongsong kehidupan yang baru. Setelah nanti ijab qabul, maka akan berubah status kita yang tadinya lajang menjadi sepasang suami istri. Insyaallah tidak panjang lebar yang saya sampaikan, hanya sedikit saja terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala KUA bahwa tingginya perceraian di Bogor khususnya adalah harus kita ikhtiari supaya tidak terjadi dalam rumah tangga kita. Jadi teteh-teteh AA ini sebelum kita masuk ke dalam samudra kehidupan yang baru, sekarang kan sendiri nih, masih aman, masih orang tua yang kita utamakan. Tetapi nanti kalau sudah ijab qabul, AA dan akang-akang ini hitungannya mungkin hanya 1 menit 2 menit. Ijab qabul tidak lama, tetapi otomatis merubah kehidupan kita yang tadinya sendiri menjadi berdua, yang tadinya lajang menjadi suami istri, yang tadinya tidak punya tanggungan menjadi punya tanggungan, apalagi suami. Wa anfusakum wa ahlikum naro, itu lebih spesifik kepada kita kaum laki-laki ya. Wa anfusakum wa ahlikum naro menjadi penanggung jawab istri dan anak-anak kita. Untuk itu maka saya rasa ini penting kita mengikuti Ustadz ini sebagai bekal kita ke depan. Karena nanti akang-akang dan teteh-teteh akan menemukan hal-hal mungkin yang baru. Hal-hal yang tadinya tidak ada jadi ada. Tadi Ustadz Fauzi menyampaikan waktu kita seperti ini mah masih dijaga-jaga lah ya. Masih jaim menjaga image segala macam. Ingin makan, ingin kentut segala macam kita jaga. Tetapi nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun aslinya kita perlu kelihatan. Jadi harus kita tanamkan dalam batin dalam diri kita bahwa dalam pernikahan bukan untuk sama-sama mencari kesempurnaan. Tidak ada yang sempurna. Tetapi bagaimana kita saling menutupi kekurangan untuk menuju kesempurnaan. Tidak akan ada yang sempurna. Mungkin berharap bahwa suami saya itu nanti akan menjadi seperti ini, istri saya nanti akan menjadi seperti ini. Ekspektasi kita macam-macam lah. Tapi ternyata 2 bulan, 3 bulan, oh gini ternyata nih tabiatnya, karakternya. Tetapi itu bukan untuk diumbar. Maka dalam ayatnya hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Wanita, perempuan adalah libas, pakaian, apa fungsi pakaian? Menutup aurat. Jadi wanita istri kita adalah pakaian kita, wa antum libasul lahum. Suami juga adalah sama, pakaian. Jadi pada dasarnya suami istri saling menutupi aib keburukan. Jadi ketika nanti suatu saat ketemu dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, ternyata suami saya begini, bukan untuk diumbar, ditutupi, saling menutupi keburukan, kejelekan. Sehingga namanya tabiat kita, karakter kita pasti berbeda. Kalau di situ kita saling menerima dan saling melengkapi, insya Allah tidak ada terjadinya perceraian. Maka kita mendengar sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu nyaman, tentram. Lalu apa
instrumennya adalah mawaddah warahmah. Mawaddah itu cinta, al-hub, cinta yang didasari oleh duniawi. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa, cinta kita kepada suami, kepada akang, kepada aa, cinta kita pada teteh pasti tidak dipisahkan, tidak dinafikan dari namanya cinta bisyahwat. Karena kita berbeda jenis kelamin. Pasti yang pertama dilihat versi kita, cantiknya, jamilahnya, gantengnya, jamalnya. Maka itu semua akan berubah. Akang ya, istri kita teh sekarang mah cantik jelita. Ya 5 tahun, 10 tahun ke depan mah ya namanya dunia al-alam taghayyur berubah. Jadi untuk itu harus siap memasuki perubahan. Yang istri teh gelis wae juga di awal juga engke gitunya. Nah, harus dikawal dari sekarang bagaimana kita punya potensi ke depan, saling menutupi kekurangan, saling menutupi keburukan, saling menutupi aib masing-masing. Kenapa perceraian hari ini tinggi? Kebanyakan mereka tidak siap dengan ekspektasi yang ternyata tidak sesuai. Mereka berharap bahwa istrinya seperti ini, nanti menjadi seperti ini. Suaminya seperti ini. Apalagi kalau ekspektasi kita duniawi, ini yang harus kita lupakan. Bahwa kehidupan kita yang diawali dengan fase alam ruh, alam rahim, alam dunia, sebentar lagi alam kubur, alam barzakh, lalu alam akhirat. Awali kita lahir ke alam dunia, menjadi anak, kemudian menjadi balita, menjadi anak-anak, remaja, dewasa. Hari ini setelah dewasa kita fase selanjutnya, fase punya rumah tangga. Setelah dewasa apa? Punya anak, keturunan, gak lama lagi wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siklus duniawi kita fasenya seperti itu. Ini adalah bagian komponen dari jalan kehidupan kita. Ya. Dulu kita remaja, hari ini dewasa. Setelah dewasa kita rumah tangga. Setelah rumah tangga punya anak, keturunan. Maka sekali lagi bahwa mudah-mudahan tidak terjadi sampai perceraian. Insyaallah niat yang pertama adalah niat ikhlas, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa pasti kita akan berbeda. Akal sama teteh nanti akan menemukan yang berbeda. Ekspektasinya mungkin beda. Ya, harus siap dengan itu. Dan jangan lupa bahwa ketika nanti ijab kabul, ijab dari wali, kabul dari akang, dari suami. Kalau ditanya nanti akang sudah pernah nikah? Sudah. Kapan? Lusa. Setelah ijab kabul itu merubah kehidupan kita. Kita punya tanggungan, kita punya istri yang harus menjadi tanggung jawab kita, dunia sampai akhirat. Untuk itu, maka dari itu, konsekuensi daripada itu, maka kita harus siap dengan berbagai macam siklus di dalamnya. Kalau kita sekarang masih berada di pinggir lautan, nanti masuk dalam siklus yang selanjutnya adalah kita masuk dalam samudra rumah tangga. Itu kapal perahu itu ketika masuk dalam samudra lautan lepas, pasti tidak akan ada sepi, ada ombaknya, ada anginnya, ada ujiannya, segala macamnya, harus siap. Bagaimana menguatkan itu? Harus siap lahir dan batin. Sekali lagi komitmen kita dari awal, Dek akan bilang sama istri, calon istri, Dek, Bismillah, kita ingin meraih ridho Allah. Dede terima AA apa adanya, AA terima Dede apa adanya. Lahir dan batin. Sampai Ustaz Puji menyampaikan sampai seumur hidup, nggak ada seumur sehidup semati, nggak ada ya. Ketika mati mah tetap aja nggak ada yang ikut ya, kecuali yang kubur. Itu mah bahasa saja, bahasa untuk menguatkan cinta. Baik, tidak banyak yang saya sampaikan, sekali bahwa untuk menutup, untuk mengkanter bagaimana terjadinya perceraian, kita harus siap dari awal, sejak dini harus siap bahwa nanti ke depan mungkin ada tidak hal yang sesuai dengan ekspektasi kita, dengan harapan kita. Mungkin suami kita jadi begini, istri kita jadi begini, bukan untuk diumbar, bukan untuk dikonsumsi publik, apalagi itu harus menjadi konsumsi kita sendiri sebagai suaminya, sebagai istrinya, karena mereka adalah pakaian untuk kita semua yang menjadikan asbab Allah ridho kepada kita semua. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada beliau yang telah memaparkan. Jadi intinya dari mulai sekarang harus berani menerima apa yang nanti kekurangannya ini gini harus mempersiapkan dari sekarang. Jadi tidak mempermasalahkan kekurangan dari pasangan masing-masing buat melanggengkan rumah tangga itu biar maut saja yang memisahkan. Nah, mungkin yang selanjutnya